Shalom jemaat keluarga Kristus, seminggu telah berlalu dan oleh karena anugerahnya kita dapat melewatinya. Sebentar, ibadah offline akan segera dimulai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Pertama, jemaat wajib menggunakan masker pada saat berada di dalam area gereja. Kedua, suhu tubuh di atas 37,4 derajat Celcius tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah. Ketiga, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Keempat, menjaga jarak dalam gereja. Kelima, hindarilah berjabat tangan. Bagi jemaat lansia, anak-anak, dan yang sedang sakit, dapat mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Kami mengucapkan selamat kepada yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ibu Linawati 28 Juli, Ibu Tio Meilan 30 Juli, Ibu Stensio Tineke 31 Juli, Ibu Memei Nuryati 1 Agustus, Bapak Lim Hohi 2 Agustus, Bapak Yohanes 2 Agustus, dan Bapak Brian Karvin 2 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Good news setiap hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube GBT Tasikmalaya. COVID-72 setiap hari Kamis di komsel masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dapat menghubungi komsel terdekat. Youth Eagle setiap hari Sabtu pukul 4 sore di channel GBT Tasikmalaya. Gereja Anak Holy Kids setiap hari Minggu pukul setengah 10 pagi di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Demikian warta untuk sepekan mendatang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bisa melambaikan tangannya dimanapun kita berada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau memberikan waktu kita, pikiran kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih kami boleh dibekali dengan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami untuk menjalani hari-hari kami yang tidak kami ketahui ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biar Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
sungguh tidak terbatas di dalam hidup kami. Engkau sangat dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Mari setiap kita yang siap meninggikan nama Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau kasih salam seperti ini ya ke samping kanan kiri kita. Kita mau naikkan pujian lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Saya percaya setiap kita ada saat ini semua karena pertolongan Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang mampu melakukan segala sesuatu. Kuatkan setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih.
Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri dan katakan. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saudara, banyak di antara saudara yang hari-hari ini engkau sedang mengalami persoalan yang berat, dan seolah-olah engkau tidak sanggup lagi menghadapi persoalan itu. Engkau sedang berjalan terhuyung-huyung, kekuatanmu benar-benar hilang. Pagi hari ini, letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekali lagi, mulai pujikan dengan lembut, pujikan dengan iman. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi kami.
kasih-Mu menghibur kami. Kasih-Mu Tuhan, ya berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan. Haleluya. Terima kasih. Bapak, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami percaya kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam situasi dan dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Mampukan kami untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kami hari-hari ini. Sekalipun situasi yang kami hadapi begitu berat, tantangan kami juga tidak mudah. Tetapi mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan akan memberikan kami kekuatan serta kemenangan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kuatkan dan teguhkan setiap kami. Sehingga apa yang kami dengar, kami praktekkan, kami bagikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, dan shalom untuk kita semua yang hadir dalam ruangan ini, dan juga shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pagi hari ini Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul yang mungkin Bapak Ibu sendiri juga bengong atau terkesima ketika mendengar judul ini. Karena biasanya yang kita tahu itu seorang pahlawan mengalahkan raksasa. Daud mengalahkan raksasa. Tapi kali ini Saudara, kita akan melihat sebuah kisah bagaimana raksasa mengalahkan Daud. Jadi kalau Daud mengalahkan raksasa Goliat, itu sudah ada. Dalam Alkitab kita gampang sekali untuk mencarinya, untuk mengetahuinya. Kalau Saudara tanya anak sekolah minggu juga, anak-anak gereja anak, siapa yang mengalahkan Goliat? Maka mereka akan berkata, Raja Daud. Tapi sekarang saya mau balik bertanya, siapa raksasa yang mengalahkan Daud? Ada Saudara. Nah ini menarik. Mari kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat ke-4. Saya ingin kita membaca bergantian yang ada dalam ruangan ini. Tapi kalau Saudara di rumah juga mau bergantian membaca bersama dengan saya, enggak? Malah jauh lebih bagus. Saya membaca setiap ayat yang ganjil dan Saudara membaca ayat genap, kita selesai sampai di ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Amin. Saudara, kalau kita merenungkan kisah kehidupan Daud, tentu di dalam Alkitab ya. Jadi kalau saudara baca tentang kisah perjalanannya Raja Daud, dari dalam Alkitab saudara akan menemukan ada dua periode dalam hidup Daud, ada dua sejarah, ada dua momentum yang sangat besar dalam kehidupan Daud. Yang pertama Alkitab katakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa ketika Daud mengalahkan Goliat. Seorang prajurit dari
kerajaan dari pasukan Filistin. Kemudian yang kedua adalah saat Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan bersama dengan Batseba, istri dari seorang prajurit Daud yang paling setia yang bernama Uria. Nah, dua peristiwa ini menunjukkan kehidupan Daud yang berbeda dan juga mempengaruhi kehidupan Daud selanjutnya. Peristiwa yang pertama mengisahkan tentang Daud yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah Israel, YHWH, Yahweh, Adonai. Tetapi peristiwa yang kedua menunjukkan tentang Daud seorang manusia biasa. Peristiwa kedua menunjukkan tentang kemanusiaan Daud yang lemah dan jatuh dalam dosa, yang rentan dengan dosa. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat momen di mana Daud mengalami kehidupan yang paling suram dalam hidupnya. Saat-saat dia mengalami puncak-puncak kehidupannya, saat Daud sedang mengalami puncak kesuksesan hidupnya, justru Daud mengalami kejatuhan yang paling dalam. Nah, saudara, siapakah raksasa yang mengalahkan Daud? Dan saya perlu kasih tahu saudara pagi hari ini bahwa raksasa yang mengalahkan Daud ternyata hari-hari ini sedang berusaha untuk menghancurkan kita. Karena di hari-hari sebelumnya dia banyak menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Saya ulangi, raksasa yang menghancurkan hidup Daud, raksasa yang membuat Daud jatuh, itu hari-hari ini sedang mengincar kehidupan banyak anak Tuhan dan sudah banyak menghancurkan kehidupan banyak orang percaya. Dan saya akan kasih tahu saudara siapa raksasa itu, karena raksasa ini tidak pernah menyatakan dirinya secara langsung, tetapi kita bisa tahu dari ciri-cirinya. Paling tidak saya akan kasih tahu saudara ada dua ciri dari raksasa itu. Yang pertama adalah kepribadian atau sifat dari raksasa itu. Kalau kita ingin benar-benar mengetahui siapa raksasa yang mengalahkan Daud, maka kita perlu cari informasi dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima saudara, ayat yang ke-12 dan ayat ke-13. Karena kalau kita cuma baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ini, kita tidak akan bisa melihat secara jelas. Tapi kalau kita mulai runut dari peristiwa pertama dalam 2 Samuel pasal 5, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, maka kita akan tahu raksasa itu siapa. Baik, 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Amin. Saudara, ayat ini memberitahu kita tentang Daud yang diurapi oleh Tuhan, Daud yang diangkat oleh Tuhan menjadi raja ke atas bangsa Israel, dan Tuhan menegakkan kerajaan bagi Daud. Dan Daud tahu bahwa semua yang dialami itu dan dia menjadi raja atas Israel itu semua oleh karena tangan kerja ilahi. Tetapi di balik kabar yang baik ini saudara, ternyata ada kabar yang buruk juga. Kabar buruknya apa? Dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri. Saya ulangi, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri. Kelihatannya nggak ada yang peduli, kelihatannya nggak ada yang begitu care, kelihatannya nggak ada yang kelihatannya semua orang pada masa bodoh pada waktu itu tentang peristiwa Daud mengambil beberapa gundik dan istri. Karena baik keluarga Daud maupun istri-istri Daud yang lain, juga para tua-tua Israel dan juga para pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada saat itu, kayaknya mereka nggak terlalu peduli dengan kebiasaan Daud, kesukaan Daud yang satu ini saudara. Kenapa? Karena mungkin mereka takut bahwa Daud pada saat itu memang adalah seorang raja. Dan pada waktu itu Raja Daud benar-benar raja yang paling kuat di daerah timur dekat. Dan Raja Daud telah memenangkan banyak sekali peperangan. Daud telah membuat bangsa Israel di bawah kepimpinannya menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang benar-benar bertumbuh baik secara finansial, militer dan juga secara spiritual. Ini semua pekerjaannya Daud. Dan orang benar-benar akui bahwa semua itu oleh karena Daud. Dan tentu oleh karena Tuhan yang menopang Daud. Sehingga ketika Daud akhirnya mengambil para gundik dan juga istri-istri, maka orang gak terlalu peduli. Biarin aja lah. Siapa yang berani negur Daud?
Siapa yang berani larang raja yang perkasa? Siapa yang berani larang raja? Udah biar aja. Saudara perhatikan, saat orang lain mungkin gak peduli dengan apa yang Daud lakukan, kebiasaan Daud yang satu ini, tetapi Alkitab berkata Tuhan sangat peduli. Karena kitab Ulangan pasal 17 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 berkata demikian. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Ayat yang ke-16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Dan juga ayat 17, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Amin. Saudara, ada 3 larangan. Sebenarnya ada 4 sih. Larangan pertama bagi seorang raja yang akan memerintah di Israel, yang pertama adalah dia nggak boleh pelihara banyak kuda, nggak boleh simpan banyak kuda. Yang kemudian kedua, dia tidak boleh bawa bangsa itu pergi ke Mesir, kembali ke Mesir. Yang ketiga adalah dia, tapi saya masukkan dalam 3 kategori aja. Yang pertama adalah jangan memelihara banyak kuda. Yang kedua adalah dia tidak boleh punya banyak istri. Dan yang ketiga adalah dia tidak boleh menyimpan begitu banyak emas, perak, dan tembaga dan sebagainya. Kalau saudara baca Alkitab, dalam 2 Samuel pasal 8, Daud melakukan perintah pertama, larangan pertama Daud lakukan. Larangan ketiga Daud lakukan. Ketika Daud mengalahkan Raja Hadadezer dan juga raja-raja di sekitarnya, maka Daud mengambil begitu banyak kuda. Ada yang mengatakan, penafsir mengatakan 1000 kuda. Ada yang penafsir mengatakan ada 1700 kuda. Daud dari antara 1000 atau 1700 kuda yang dia ambil, yang dia taklukkan, 100 dia ambil untuk pasukannya. Tapi sisanya dia putuskan urat kaki kuda sehingga kuda-kuda itu lemah. Tidak bisa berperang. Tidak bisa dipakai untuk berperang. Jadi Daud melakukan perintah pertama. Perintah ketiga, ketika Daud berperang, dia menjara begitu banyak emas, perak, dan tembaga. Semuanya itu dia ambil lalu dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi perintah pertama, larangan pertama, dan larangan ketiga Daud lakukan. Tetapi larangan kedua Daud gak lakukan. Ini sumbernya. Di sini masalah. Larangan kedua Daud tidak lakukan. Daud seolah-olah mengabaikan perintah ini, saudara. Dia mengambil banyak istri. Saudara mungkin berkata, ya wajar aja lah Pak, raja. Apalagi zaman itu raja-raja kuno zaman dulu itu hidupnya berpoligami. Wajarlah para bangsawan, para raja punya banyak selir, punya banyak gundik, punya banyak istri Pak. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Sekalipun raja-raja kuno yang ada di sekitar kerajaan Israel pada waktu itu melakukan hal yang demikian. Mereka hidup berpoligami, punya banyak istri, punya banyak gundik, punya banyak selir. Sekali lagi firman Tuhan di Ulangan pasal 17 ayat 17 benar-benar sudah menegaskan seorang raja yang akan memerintah Israel tidak boleh punya banyak istri. Nah, biar yang dengar khotbah ini yang punya ternak istri di luar bertobat. Tidak boleh punya banyak istri. Kenapa? Firman Tuhan harus menjadi standar moral kita. Kita harus menghukum hidup kita dengan firman, bukan dengan adat istiadat, kebiasaan dan budaya yang orang lain lakukan, yang banyak orang lakukan, bukan. Standar moral hidup kita harus adalah firman Tuhan. Standar moral hidup kita haruslah Alkitab. Orang lain mungkin melakukan hal yang sama. Banyak orang mungkin melakukan, ya Pak, wajarlah Pak. Orang lain juga ngelakuin, ya biarin orang lain. Kalau engkau orang percaya, kalau engkau orang Kristen, standarmu adalah firman Tuhan. Hakimilah hidup kita berdasarkan apa kata Alkitab.
Jangan berdasarkan budaya, jangan berdasarkan dengan kebiasaan orang lain, jangan berdasarkan adat istiadat, hukum adat dan sebagainya. No, kalau saudara orang yang percaya kepada Tuhan, maka hukumnya adalah Alkitab, balik kepada Alkitab. Maka disinilah Daud salah. Jelas-jelas Ulangan pasal 17 ayat 17 sudah mengatakan tidak boleh dia punya banyak istri. Tapi Daud ternyata langgar. Saudara, Daud dan kebanyakan pria pada zaman ini, baik yang hidup pada zaman dulu maupun juga zaman sekarang, mempunyai masalah dengan raksasa yang satu ini, saudara. Dan kalau raksasa itu saya beri nama, maka nama raksasa itu adalah hawa nafsu. Siapapun pria, bahkan juga termasuk wanita, dia punya masalah dengan raksasa yang satu ini, yang namanya hawa nafsu. Mau dari zaman Abraham sampai zaman kita hari ini, saudara, raksasa ini begitu kuat. Raksasa ini sangat brutal sekali. Orang sekali berdaud, orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, takluk, hancur dengan raksasa yang satu ini, yang bernama hawa nafsu. Nggak ada yang kebal, Bapak Ibu. Waktu saya merenungkan kisah ini, saya bilang, ya Tuhan, benar Tuhan. Bukan cuma Daud, kami juga mengalami hal yang sama dengan tantangan yang satu ini, dengan raksasa yang satu ini. Tampaknya Daud memiliki hasrat seksual yang kuat, saudara. Sehingga Daud berusaha untuk memuaskan hasrat itu dengan mengambil banyak wanita sebagai istri dan gundiknya. Padahal kalau saudara baca dalam kitab 2 Samuel, mulai dari pasal yang kedua, pasal yang ke-5, pasal 8, pasal yang ke-15. Saudara perhatikan, pasal 3 ya, pasal 3, pasal 5, pasal 15. Perhatikan, pada waktu Daud mengambil gundik dan para istri seperti yang disebutkan tadi. Waktu itu dia sudah punya 8 istri loh. 8 istri kok nggak cukup ya? Saudara mungkin bilang gitu, kalah Pak dengan Salomo. Iya, gara-gara bapaknya kasih contoh. Dia sudah memiliki 8 istri. Dan waktu di dalam 2 Samuel pasal 15, kalau nggak salah ayat 16. Waktu Daud kudeta sama anaknya bernama Absalom, Daud lari meninggalkan Yerusalem. Dia meninggalkan, Alkitab berkata dia meninggalkan 10 gundik di istana. Itu 10 gundik, 10 selir yang ketahuan, yang gak ketahuan atau yang dia bawa pergi ikut, itu gak tahu. 8 istri, 10 gundik, masih kurang cukup. Nampaknya Daud benar-benar punya masalah dengan yang satu ini, dengan raksasa yang satu ini. Seorang pria yang diurapi Tuhan, seorang pria yang berkenan di hadapan Tuhan, takluk. Saudara, dari mana sih munculnya hawa nafsu yang bisa mengalahkan raksasa? Dari mana sih munculnya hawa nafsu yang bisa mengalahkan seorang pahlawan yang gagah perkasa? Raja yang paling kuat di daerah timur dekat, raja yang ditakuti, yang memandangkan begitu banyak pertempuran yang bernama Daud, tapi dia takluk dengan raksasa hawa nafsu. Dari mana munculnya? Mari kita lihat prosesnya gimana. 2 Samuel pasal 11 kita kembali. 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, maka tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dari ayat-ayat ini saya melihat beberapa step dari kejatuhan Raja Daud, saudara. Yang pertama adalah, ini umum kita ketahui ya, ini umum kita sudah banyak tahu step-step ini. Tapi saya nggak apa-apa, saya akan ulang kembali. Yang pertama adalah Daud mengabaikan tugas. Daud seharusnya ikut berperang bersama dengan prajuritnya.
Daud seharusnya tidak berada di istana raja atau di rumahnya. Dia harus ikut berperang. Apapun alasannya, karena begini, banyak penafsir yang mengatakan bahwa pada waktu itu adalah musim dingin, sehingga Daud yang bersama dengan Yoab panglimanya dan prajuritnya pada waktu itu ikut berperang. Tapi karena musim dingin, Daud harus mereka tidak bisa menyerang, dan sehingga Daud harus kembali ke ibu kota dan membiarkan tetap Yoab bersama dengan prajurit yang berperang, dan banyak lagi tafsiran lain. Apapun alasannya, Daud harus tetap bersama dengan para prajuritnya. Dalam hal ini Daud tidak bertanggung jawab. Saudara, hati-hati dengan hidup kita. Saat kita tidak berada di dalam rutinitas rohani, saya ulangi, hati-hati dengan hidup kita. Hati-hati dengan hidup kita. Saat kita tidak berada dalam rutinitas rohani seperti disiplin baca Alkitab, disiplin berdoa, disiplin beribadah, disiplin melayani Tuhan, hati-hati. Saat kita tidak berada dalam rutinitas seperti itu, kita sangat rentan dan mudah untuk jatuh. Ya, Bapak Ibu yang saudara semua yang sudah rajin ibadah, saudara yang rajin melayani Tuhan, dan itu menjadi sebuah rutinitas dalam tanda kutip. Kalau saudara keluar dari rutinitas itu, saya mau katakan hati-hati. Itu adalah saat-saat yang rentan di mana saudara jatuh dalam dosa. Daud seharusnya ikut berperang. Itu rutinitas seorang raja. Dia harus menemani para prajuritnya, bukan tinggal di istana, bukan tinggal dalam rumahnya. Yang kemudian kedua, langkah yang kedua adalah waktu kosong atau menganggur. Daud berada di tempat tidurnya saat seharusnya dia berada di medan pertempuran. Orang yang banyak nganggur, orang yang banyak malasnya, malas ngapa-ngapain. Mungkin karena sudah nyaman dengan keadaannya, atau mungkin karena dia nggak siap untuk menghadapi tantangan baru, nggak mau untuk menghadapi fakta baru, persoalan-persoalan baru. Itu orang yang seperti itu biasanya gini, pikirannya tuh gampang mikir macam-macam. Pikiran tuh gampang ngelantur, mikir yang macam-macam. Dan sudah tahu ada sebuah pepatah Inggris kuno berkata begini, pikiran yang kosong adalah bengkel kerjanya iblis. Nah, hati-hati ya. Waktu-waktu nganggur, mungkin karena alasan work from home, kerja di rumah, sehingga kerja nganggur, kerja nyantai, kerja tiduran, kerja lebih banyak tidurnya daripada kerja. Nah, waktu-waktu nganggur itu hati-hati saudara. Waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu luang itu biasanya pikiran kita banyak ngelanturnya. Kalau sudah melanturnya banyak, mikirnya macam-macam. Udah kosong deh pikiran itu dalam tanda kutip. Nah, Alkitab pepatah Inggris kuno berkata, pikiran kosong bengkelnya iblis, tempat kerjanya iblis, ruang kerjanya iblis. Hati-hati dengan pikiran kosong. Kemudian yang kedua, kesuksesan. Yang ketiga, langkah selanjutnya, step selanjutnya adalah kesuksesan. Tadi saya katakan bahwa Raja Daud pada waktu itu berada di puncak dari kesuksesannya. Benar-benar ini puncak suksesnya Daud. Dia telah menjadi raja yang sangat kuat. Dia banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Dan dia juga menjadi raja yang paling kuat di daerah timur dekat pada waktu itu. Gak ada raja yang berani menghadapi Daud. Benar-benar dia sukses. Dia bawa bangsa Israel bertumbuh baik secara finansial, ekonomi, secara militer dan juga spiritual. Bahkan secara spiritual begini. Saudara coba pelajari kisah kehidupan bangsa Israel. Belum ada raja yang bisa membawa bangsa Israel berada di situasi, kondisi, keadaan rohani yang paling bagus selain dari Raja Daud. Raja-raja yang lain gak ada. Raja Daud berhasil membawa bangsa Israel berada dalam situasi dan kondisi rohani yang paling bagus punya. Raja Daud dikenal sebagai raja yang besar dan terbesar setelah Yosua 300 tahun sebelumnya. 300 tahun sebelum Daud ada Yosua, itu besar, pemimpin besar. Tapi setelah Yosua nggak ada, kemudian muncul Raja Daud. Tetapi sayangnya begini Bapak Ibu, di puncak-puncak suksesnya Daud, justru itu adalah titik baliknya Daud. Di puncak keberhasilannya, di puncak jayanya, justru itu titik rentannya, titik jatuhnya dia. Dan memang ini wajar, ini umum dialami manusia. Saat kita belum sukses, saat usaha kita belum berhasil, saat apa yang kita kerjakan masih dalam tanda kutip merangkak, masih butuh bantuan banyak orang, kita biasanya apa? Rajin doa,
rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin cari Tuhan. Tapi saat sukses sudah mulai kita alami, saat keberhasilan mulai kita gapai, saat kita sudah mulai berada di dikit lagi puncaknya, biasanya kita sudah mulai nggak waspada lagi. Bahkan pada waktu kita berada di puncak kesuksesan, biasanya kita udah mulai sombong. Kita udah mulai ngandalkan diri kita sendiri. Kita udah mulai mengabaikan Tuhan. Kita udah mulai jauh dari ibadah, jauh dari yang namanya hal-hal rohani. Apalagi baca Alkitab, ikut komsel, apalagi doa pribadi, udah nggak ada. Sibuk dengan ngurus berkat, sibuk dengan ngelola berkat, sibuk dengan usaha, dengan kesuksesan yang ada. Dan saudara tahu, hati-hati. Saat seseorang sudah berada di puncak kesuksesannya, justru itu merupakan titik balik. Dia bisa jatuh dan gampang jatuh. Orang kalau sudah naik daun, naik apa lagi? Udah jatuh. Kan di atas daun gak ada lagi kan? Naik daun, udah jatuh lagi pasti. Nah ini Daud. Hati-hati dengan kesuksesan kita. Saya pernah berhadapan dengan orang, dia bilang begini, Pak, kalau saya tahu saya sukses kayak begini hidup saya, sekalipun saya sukses dan hidup saya kayak begini akhirnya, lebih baik saya dulu dengan gaji 2 juta, 3 juta Pak. Hancur hidup saya Pak. Tapi dia ngomong sambil nangis. Hati-hati saudara. Nah, kemudian selanjutnya saudara, Daud mengabaikan manusia rohani. Tampaknya pada momen-momen ini, Daud benar-benar mengabaikan kesehatan rohaninya. Karena begini saudara, kalau orang itu benar-benar dekat dengan Tuhan, dia rajin baca Alkitab, dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh beribadah, dia pasti gak melakukan apa yang Daud lakukan. Dan tentu masih banyak faktor-faktor lain, step-step lain yang mungkin menimbulkan, yang menyebabkan kejatuhan Raja Daud dari ayat ini. Tetapi yang saya mau tekankan begini, bahwa raksasa yang mengalahkan Daud itu, saya ulangi, bahwa raksasa yang mengalahkan Daud itu dibiarkan, saya ulangi, dibiarkan berkembang, bertumbuh, menjadi kuat dalam dirinya. Jadi ada faktor sengajanya. Dan inilah yang sebenarnya banyak juga orang alami saudara. Jadi Daud sengaja biarkan raksasa nafsu itu berkembang dalam dirinya. Karena kalau kita bicara tentang gairah seksual itu tidak seperti orang lapar secara jasmani. Kalau orang lapar secara jasmani kasih makan selesai, hilang. Tapi gairah seksual gak bisa. Daud punya gairah seksual yang kuat mungkin. Sampai dia akhirnya banyak ngambil istri, banyak ngambil gundik. Dan dia berusaha untuk memuaskan. Tapi semakin dia ngambil banyak, semakin dia gak puas. Itu menariknya. Ini seperti api. Semakin dikasih makan, semakin besar baranya, nyalanya. Dan saudara, apa yang pernah dilakukan oleh Daud, bukan hal yang tidak mungkin hari-hari ini juga banyak dilakukan oleh orang percaya. Apa yang pernah dialami oleh Daud, bukan hal yang gak mungkin juga hari-hari ini banyak dan sedang dialami oleh orang-orang percaya. Ada momen-momen tertentu dalam hidup kita yang tanpa mungkin kita sadari maupun kita sadari, kita itu sedang memberi makan raksasa-raksasa dalam diri kita. Ada orang yang memiliki raksasa hawa nafsu, ada orang yang memiliki raksasa lain dalam hidupnya, dan masih banyak raksasa-raksasa yang lain. Dan tanpa sadar, sama seperti Daud, kita secara sengaja maupun sadar dan tidak sadar, sadar maupun tidak sadar, kita secara sengaja kadang-kadang kita memberi makan raksasa itu. Raksasa itu nggak ada di luar, tapi dalam diri kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ayat 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Berarti dari dalam. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya suka dengan terjemahan lama. Terjemahan lama berkata demikian untuk ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang terkena pencobaan apabila ia ditarik,
dan diperdayakan oleh hawa nafsunya sendiri. Ingat, hawa nafsunya sendiri. Jadi raksasa itu tidak berasal dari luar, tapi dia ada dalam diri kita. Yang saya bahas pagi ini adalah hawa nafsu. Tapi mungkin ada raksasa-raksasa yang lain dalam hidup kita. Saudara mungkin bisa kategorikan raksasa itu adalah sebagai ketakutan, kecemasan, dan raksasa-raksasa yang lain banyak sekali. Dan tanpa sadar kita suka kasih makan, dan itu membuat dia makin kuat. Itu sebabnya mari kita perkuat manusia rohani kita, saudara. Ayo kita kuatkan manusia batinnya kita. Dengan apa? Kita baca Alkitab. Bukan hanya baca, renungkan saudara. Gali lebih dalam, ngerti lebih banyak, ketahui lebih jauh. Kemudian saudara kita bawa dalam doa. Kita praktekkan. Sebab kalau enggak, maka raksasa itu akan bertumbuh jadi kuat. Dan kalau dia udah kuat, ini bahaya. Ini poin kedua yang saya akan bahas. Kalau tadi sifatnya, keberadaannya, kalau tadi yang pertama adalah sifatnya atau kepribadiannya, maka yang kedua adalah kekuatannya, saudara. Di dalam ayat yang selanjutnya, dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 dikatakan begini. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh. Ingat ya, sotoh itu bukan soto, jauh. Sotoh ini semacam dak, ya, teras rumah paling atas. Berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ada sedikit perbedaan dalam terjemahan yang berbahasa Inggris. Dalam terjemahan saya suka sekali pakai New American Standard Bible karena itu lebih mendekati, menurut saya ya, lebih mendekati kepada bahasa aslinya. Dikatakan begini. Now when evening come, David arose from his bed and walked around of the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful in appearance. Sekarang ketika malam tiba, David arose from his bed. Daud bangun dari tempat tidurnya and walk around on the roof of the king house, dan berjalan-jalan berkeliling di atas atap rumah raja, di dak ya, teras atas. And from the roof he saw a woman bathing. Dan dari atas atap itu, dari atas teras rumah raja, dia melihat seorang perempuan sedang mandi. And the woman was very beautiful in appearance. Dan perempuan itu kelihatannya sangat cantik. Penampakannya sangat cantik sekali. Kalau dalam terjemahan kita dikatakan sekali peristiwa pada waktu petang. Kalau terjemahan bahasa Inggris tadi katakan pada waktu malam tiba. Hampir sama sih sebenarnya. Ya, nah, ada peristiwa yang benar-benar berbeda ketika dalam ayat 2 ini. Alkitab katakan ketika malam tiba, waktu petang, Daud bangun dari tempat tidurnya dan dia melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa dia lihat. Dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi dan Alkitab berkata bahwa perempuan itu penampakannya, kelihatannya sangat cantik. Very beautiful. Sangat cantik sekali di pemandangan Daud. Lalu apa yang Daud lakukan? Daud pingin cari tahu siapa wanita itu. Dia tanya kepada anak buahnya dan anak buahnya beritahu bahwa wanita itu bernama Batseba. Kemudian wanita itu adalah seorang istri dari prajurit Daud yang sedang berperang bersama dengan Yoab dan suaminya bernama Uria. Dan Batseba itu ternyata adalah cucu mantan penasehat Daud. Cucu seorang penasehat Daud, bukan mantan. Cucu seorang penasehat Daud yang bernama Ahitofel. Ini adalah penasehat yang paling dijagokan di Israel pada zaman itu. Karena setiap nasihat Ahitofel itu disamakan seperti suara Tuhan. Seperti nasihat Tuhan. Jadi ini adalah cucu dari penasehat Daud sendiri. Seharusnya ketika Daud diberitahu itu adalah istri orang dan cucu penasehatmu, harusnya Daud tidak banyak cari informasi lagi. Tapi Alkitab berkata Daud suruh orang ambil dia, bawa Batseba masuk ke rumahnya.
ke istananya. Dan bukan cuma bawa masuk di rumah, bawa masuk ke tempat tidur. Lalu terjadilah saudara, Daud berzina dengan Batseba. Waduh, waktu mereka berzina, benar-benar Daud sama Batseba menikmati kesenangan. Sebagaimana Amsal katakan begini, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Waduh, waktu Daud sama Batseba berzina saudara, mereka benar-benar menikmati surga dunia. Air curian memang manis karena itu istri orang. Roti yang dimakan sembunyi-sembunyi, enak rasanya, itu istri orang. Tetapi saudara, Daud nggak sadar bahwa semua ini adalah dampak karena dia membiarkan raksasa itu mencengkeram pikirannya. Saudara, raksasa itu benar-benar telah menjerat pikiran Daud. Sehingga setelah dia diberitahu itu adalah istri orang, cucu penasehatnya sendiri, Daud benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Daud benar-benar sudah berada di bawah cengkeraman raksasa sehingga dia lupa siapa dirinya, orang pilihan Allah. Dia lupa siapa yang dia layani, Allah yang besar. Dan dia lupa bagaimana seharusnya dia hidup sebagai orang yang diurapi raja. Begitulah cara kerja dosa. Seperti yang Yakobus katakan begini saudara. Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika sebuah pandangan berdosa dibiarkan lama-lama di pikiran kita, maka pandangan berdosa itu akan mengandung dosa, lalu melahirkan maut. Hati-hati saudara. Kalau kita biarkan pandangan kita untuk hal-hal yang berdosa terus dipandang, maka lama-lama hawa nafsu itu makin kuat. Makin kuat, lalu lahirlah dosa dan maut. Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kita pandang. Cara kerja dosa itu luar biasa. Pertama-tama dijerat pikiran kita. Kemudian apa? Dia abaikan semua realita. Dia abaikan semua nasihat. Daud benar-benar berada di bawah cengkraman nafsu, sehingga pada waktu itu dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia menjadi seorang ateis praktis. Dia benar-benar hidup seolah-olah gak ada Tuhan waktu dia melakukan dosa perzinahan. Karena itu apa yang kita jaga, apa yang kita lihat harus jaga. Jaga mata kita, sebagaimana Ayub katakan saudara. Ayub pasal 31 ayat 1 terjemahan versi mudah dibaca. Aku membuat perjanjian dengan mataku. Aku membuat perjanjian dengan mataku, tidak memandang kepada perempuan muda dengan cara yang membuat aku menginginkannya. Buat perjanjian dengan mata. Iblis itu tidak pernah berubah, dan sifat dosa tidak pernah berubah. Buatlah perjanjian dengan apa yang kita lihat. Buatlah perjanjian dengan apa yang kita dengar. Buatlah perjanjian dengan apa yang kita baca, bahwa kita tidak mau memberi makan kepada raksasa yang ada dalam diri kita. Daud tanpa sadar dia beri makan, makanya raksasa itu tambah kuat. Sehingga waktu dipandang Batseba, raksasa itu mengaum dalam dirinya. Ini dia puncaknya. Ambil Daud, ambil dia, dan nikmati dia. Dan Daud jatuh. Jangan beri makan. Buat komitmen dengan apa yang kita lihat. Buat komitmen dengan apa yang kita dengar. Buat komitmen dengan apa yang kita baca, supaya kita nggak jatuh. Satu saat, saya telat di situ. Martin Luther pernah mau dibunuh oleh seseorang. Lalu ada temannya yang memberitahu dia bahwa dia diincar oleh seorang. Dan mungkin dari temannya itu dia dapat foto orang itu. Sehingga ketika Martin Luther melihat orang itu dari foto tersebut, foto itu dia simpan terus dan dia bawa.
Sehingga kapanpun dia lihat orang itu secara fisik, dia berusaha untuk hati-hati. Dan dia berkata, wah saya mesti menjauh dari orang ini, karena orang ini yang akan menusuk saya, akan membunuh saya. Lewat ilustrasi itu Martin Luther berkata begini, Tuhan tahu bahwa ada dosa yang akan menghancurkan kita. Itu sebabnya Tuhan memberi kita potret dosa itu. Sehingga kita tahu dari mana. Tuhan berikan potret itu lewat Alkitab, lewat firman-Nya. Sehingga kapanpun kita menghadapi dosa itu yang akan menjatuhkan dan menghancurkan kita, karena kita sudah tahu potretnya dari firman Tuhan, maka kita akan waspada dan menjauh. Bapak Ibu, saya menutup khotbah ini dengan sebuah tantangan. Apakah hari-hari ini saudara sedang berurusan dengan raksasa yang mencoba menghancurkan saudara? Kalau iya, maka langkah pertama, datanglah kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Jujurlah, terbuka di hadapan Tuhan, bahwa saudara sedang berhadapan dengan raksasa ini. Karena jalan satu-satunya bukan berdoa menghadapinya. Akui di hadapan Tuhan dan lari meninggalkannya. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menghadapi raksasa hawa nafsu dengan berdoa dan lawanlah dia. Tidak. Alkitab selalu memberikan kita contoh. Ketika menghadapi raksasa hawa nafsu, lari menjauh, jangan lari mendekat. Tetapi kalau saudara hari ini benar-benar telah dikalahkan, ditaklukkan dengan raksasa itu, saya mau katakan bahwa perjuangan, peperangan belum berakhir. Tuhan tahu bagaimana pulihkan hidupmu. Sekali lagi, datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, terbukalah. Dan dia akan mengeluarkan engkau dari jerat ini dan membuat engkau menang. Amin. Mari kita berdiri bersama dalam ruangan ini. Kita akan pujian, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan di sisiku, ku tak mampu sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ajaib buat kami. Engkau selalu dahsyat buat kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan bersama, bukan dengan kekuatanku. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku. Oh, Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku angkat wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari tundukkan kepalamu. Seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang raja yang paling kuat di daerah timur dekat yang bernama Daud, yang pernah mengalahkan raksasa Goliat, tetapi dia takluk dengan raksasa hawa nafsunya. Hari-hari ini begitu banyak pria yang juga mengalami perjuangan dan pergumulan yang sama, karena mungkin tidak puas dengan pasangan mereka, maka niat untuk mengganti pasangan atau niat untuk mencari pasangan yang lain itu bertambah kuat dalam diri mereka. Saya mau katakan bertobat. Ini waktunya sebelum hidupmu hancur seperti Daud. Jangan beri makan dengan apa yang kau lihat. Jangan beri makan raksasa yang ada dalam dirimu dengan apa yang kau dengar. Jangan beri makan raksasa dalam dirimu dengan apa yang kau baca. Buat komitmen terhadap apa yang kau lihat. Seperti kata Ayub, jaga matamu, jaga penglihatanmu, jaga pendengaranmu, sehingga engkau tidak jatuh dan itu menjadi sejarah yang buruk dalam hidupmu. Namun jika engkau sudah jatuh, tangan Tuhan masih terbuka pagi ini. Peperangan belum selesai. Tuhan tahu bagaimana cara untuk memulihkan hidupmu. Datanglah kepada Tuhan, terbukalah di hadapannya. Kalau Tuhan bisa memaafkan Daud dan memulihkan Daud, Tuhan juga bisa memaafkan, mengampuni dan memulihkan hidupmu. Dan saudara-saudara yang hari-hari ini engkau sedang bergumul dengan raksasa-raksasa lain dalam hidupmu, dengan sengaja ataupun tidak engkau sedang memberi makan kepadanya, datanglah kepada Tuhan, berdoa, baca Alkitabmu, renungkan, gali lebih dalam. Ketika godaan itu makin kuat, lari jauh meninggalkan. Jangan coba-coba melawannya. Engkau mungkin bisa bahasa roh, engkau lawan dengan bahasa roh, percuma. Engkau pasti akan jatuh. Lari menjauh. Siapapun kita, tidak ada orang yang kuat. Orang sekali berdaud pun jatuh, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami butuh kasih karunia. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Tidak satu pun di antara kami yang kuat. Kami belajar dari sejarah jatuhnya Daud, dan kami tidak mau mengalami hal yang sama. Mampukan kami, Roh Kudus. Pegang kami terus, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman. Bapak Ibu boleh menyiapkan roti dan anggur yang saudara sudah siapkan di rumah. Untuk di gereja akan dilayani oleh Bapak Jeffrey. Sambil kita angkat pujian ini kembali, bukan dengan kekuatanku. Ku
sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pegang roti di tangan kananmu, Bapak Ibu Saudara, dan cawan anggur di tangan kirimu. Letakkan di depan dada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkau mati untuk menghapus dosa-dosa kami, menebus dosa-dosa kami, dan memberikan kami kesempatan untuk mengalami hidup dalam kasih karunia-Mu yang melimpah. Ampuni kami kalau hari-hari ini tanpa sengaja dan maupun secara sadar dan sengaja kami terus memberi makan raksasa dalam diri kami, baik itu raksasa hawa nafsu maupun raksasa-raksasa yang lain. Dengan sengaja kami menciptakan dosa, membuat dosa makin kuat dalam hidup kami, sehingga kami jatuh. Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami, angkat kami kembali. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti tangan kananmu, Bapak Ibu Saudara, junjung tinggi lewati kepala. Ikuti saya berkata-kata, Tuhan Yesus, aku percaya roti ini adalah lambang dari tubuh-Mu. Tubuh yang dihancur-hancurkan, tubuh yang dipecahkan untuk keampunan dosaku. Dan aku percaya oleh karena pengampunan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar, maka dosaku diampuni. Dan aku terima pengampunan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Pecahkan dan makan dengan iman percayamu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih buat kemanunggalan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang besar. Mari angkat cawan di tangan kanan-Mu, junjung tinggi lewati kepala. Dengarkan saya, mari ikuti saya berkata-kata, Tuhan Yesus, aku percaya cawan anggur yang berisi anggur ini adalah lambang dari darah-Mu. Darah yang tercurah untuk membasuh seluruh kehidupanku. Dan oleh karena bilur-bilur Kristus, semua sakit penyakitku disembuhkan, hidupku dipulihkan. Lewat darah perjanjian, semua yang firman Tuhan janjikan buat kami akan digenapi dalam hidup kami. Dan kami terima penggenapan janji itu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari minum dengan percayamu. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Katakan semua baru. Semua baru. Semua baru. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Semua baru. Amin. Semua baru. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua. Sekali lagi mari katakan bersama, semua baru. Oh, semua baru. Amin. Semua baru. Semua baru. Darahnya Yesus sucikan hidupku. Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Dan semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Darahnya Yesus, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, buat tubuh dan darah Kristus yang hari ini kami boleh nikmati dalam hidup kami, kemanunggalan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua pengampunan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terus kuatkan setiap kami Tuhan, umat-Mu, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah di mana siaran ini disaksikan secara live. Biar Tuhan berikan kami kekuatan, terus berikan kami pengharapan Tuhan. Kami tidak minta setiap cobaan, setiap tantangan, ujian itu Tuhan angkat. Tapi kami minta satu hal, berikan kami kekuatan, kemampuan dan hikmat untuk menghadapinya. Karena kami percaya di balik semua itu Tuhan menyiapkan rancangan dan rencana yang besar. Ada perkara yang luar biasa yang akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami tentang raksasa-raksasa yang tanpa sengaja maupun tidak kami sedang beri makan dalam diri kami. Dan itu banyak mengalahkan kami, banyak menjatuhkan kami hari-hari ini. Tapi lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami untuk kami datang kepada Tuhan, lari ketika kami diperhadapkan dengan situasi itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami terus menopang pemerintah negara Republik Indonesia
dengan doa-doa kami, memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan, bahkan kasih karunia Allah kepada pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri, dan semua pejabat-pejabat yang ada di lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, yang duduk di lembaga tertinggi maupun tinggi negara. Kami juga berdoa untuk Bapak Kapolri dan Panglima TNI bersama dengan prajurit mereka, kepala pemerintah di 34 provinsi, dan juga kepala-kepala daerah lain bersama dengan seluruh muspida yang ada. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, kesehatan untuk menjalankan roda pemerintah negara Republik Indonesia dengan baik sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami yang hadir dalam ruangan ini, dan teguhkan berkat-Mu untuk kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah dan juga dalam ruangan ini, mari angkat tanganmu, tadahkan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai engkau, melindungi engkau, dan memberkatimu apapun yang engkau lakukan, sepanjang kau terus berjalan dalam takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Maka semua berkat ini diteguhkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sama-sama katakan, Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua.